Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Sutrio Prihatinoto dengan NIM 12050113307. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video singkat tentang manajemen proses dan penjadwalannya. Di mana di sini saya nanti menggunakan CPU simulator, di mana adapun pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi UAS mata kuliah sistem operasi pada praktikum 4. Baik, mungkin langsung saja. Nah, di sini ada dasar teorinya, di mana proses melewati di dalam manajemen memori, proses melewati serangkaian keadaan diskrit. Beragam kejadian dapat menyebabkan perubahan atau perpindahan keadaan proses. Nah, contohnya seperti untuk simulasinya ada di gambar ini, di mana nanti ada program baru, proses baru masuk, lalu akan dikirim ke proses yang sudah ready. Nah, ketika ready, maka dia akan dikirim ke running. Nanti jika di running ini dia berhasil, dia langsung exit. Tapi jika gagal ataupun ada masalah, dia akan di blockade, ataupun nanti jika waktu habis, dia akan masuk ke dalam proses yang ready lagi. Nah, adapun di sini keterangannya di mana penjadwalan proses merupakan sekumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer atau penjadwalan schedule. Di mana ini nanti bertugas untuk memutuskan hal-hal seperti berikut, di mana proses yang harus berjalan dan kapan dan berapa lama proses berjalan. Contohnya seperti gambar ini. Nah, di sini ada beberapa algoritma, di mana yang pertama itu ada algoritma FIFO atau first in first out. Jadi nanti proses yang pertama kali masuk, maka proses itu yang akan pertama kali keluar. Selanjutnya ada SJF atau short test job first, dan HRN high hash ratio next. Nah, adapun algoritma yang menerapkan preemptive dapat diambil alih secara paksa. Antara lain, yang pertama ada round robin, MVQ atau multiple feedback queries, SRF atau shortest remaining first, PS atau priority scheduling, dan GS guaranteed scheduling. Nah, di sini ada pun contoh soalnya, di mana di sini kita akan coba mempraktekkan kode ini, program FJFS 1. Oke, di sini langsung aja kita kopikan. Nah, setelah kita copy, langsung kita buka aplikasi CPU simulator. Nah, setelah kita buka, kita masuk ke dalam menu compiler. Nah, di mana di sini kita dapat mempaste ataupun membuat kode program tadi. Nah, ketika sudah kita paste di dalam sini, maka hal selanjutnya akan kita lakukan adalah mengcompile. Nah, ketika program sudah berhasil dikompil dan sudah selesai, maka hal yang kita lakukan selanjutnya adalah mengubah base address, di mana di sini kita masukkan base addressnya itu adalah 100. Lalu kita load ke dalam in memory. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam menu advance pada virtual OS. Nah, di sini masuklah pada program list, di mana program tadi sudah masuk ke dalam list program list ini. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menggunakan algoritma first in first out. Langsung saja kita pilih, yaitu firstcom atau FJVS. Nah, setelah kita pilih, nah kita lihat lagi apakah ada ketentuannya. Tidak ada. Maka selanjutnya di sini kita bisa create new process sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kita ini kita fast scan untuk kecepatan CPU speednya, lalu kita start.
Lalu selanjutnya kita bisa lihat show PJB, di mana di sini nanti ditampilkan program yang berjalan. Nah, ketika sudah berhasil semuanya, kita bisa masuk ke dalam menu Views, lalu View Process Task. Lalu di sinilah ditampilkan average process waiting time-nya itu adalah 4,44. Nah, kita masuk ke soal yang kedua, di mana di sini kita akan membuat dengan kode yang sama, akan tetapi menggunakan arrival time yang pertama P1 menggunakan arrival time yang adalah 0, P2 sama dengan 15, dan P3 adalah 20. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini kita ketahui tadi untuk P1 kita klik new process karena di sini kita arrival time itu adalah 0. Oke, untuk yang kedua, arrival time yang kita gunakan adalah 15. Maka dari itu, ada yang namanya itu menu delay process. Maka di sini kita klik centang. Nah, selanjutnya kita pilih pada arrival delay ini, lalu pilihlah angka 15. Nah, setelah itu ini kita pilih bagian tick. Nah, selanjutnya kita bisa create new process. Nah, selanjutnya yang ketiga, seperti kita ketahui tadi, kita menggunakan arrival time adalah 20. Maka di sini kita pilih angka 20, lalu kita create new process lagi. Nah, selanjutnya kita akan lihat mana yang lebih cepat gitu. Maka dari itu kita klik start, lalu kita klik show PJB untuk melihat proses yang berjalan. Dia begitu selesai satu proses, maka dia akan otomatis close gitu. Sampai CPU ID-nya itu 0, semuanya 0. Nah, ketika di sini running proses sudah nggak ada, ready proses juga nggak ada, waiting proses juga nggak ada, yang artinya berarti file kode yang kita jalankan tadi adalah sukses. Maka di sini kita bisa masuk ke dalam menu views, lalu kita lihat bagian view process task. Nah, maka ditampilkanlah average process waiting time itu adalah 4,29. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.